Jadi hari ini saya kembali ke New Hampshire karena saya sedang digugat oleh seorang pria yang mungkin kalian semua ingat, orang ini di sini. 3 tahun lalu, seorang pria mencoba membeli Corvette dari saya dan dia benar-benar menipu saya berulang kali. Dan saya menyadari tipu dayanya itu berulang kali, lalu saya membongkar semuanya di internet. Sekarang semua informasinya sudah menjadi publik dan beberapa dari kalian mungkin sudah menghubunginya. Nah, sekarang saya sedang digugat $10.000 karena menyebabkan stres dan sepertinya perasaannya terluka. Jadi sekarang, saya yang harus menanggung akibatnya. Dan hari ini, saya akan pergi ke pengadilan dan kalian semua akan ikut bersama saya. Jadi, mari kita lihat apa yang terjadi hari ini. Apakah kasus ini akan digugurkan atau saya akan kehilangan $10.000 karena video yang saya unggah di YouTube? Nama saya Flying Wheels. Mari kita kembali ke awal. Jadi saya akan kembali ke awal untuk menjelaskan apa yang terjadi. Karena 3 bulan yang lalu, saya menerima pemberitahuan di email saya bahwa saya sedang digugat oleh seseorang terkait kejadian 3 tahun yang lalu. Dan sejauh ini, pengadilan sama sekali tidak berpihak pada saya dalam situasi ini. Dan saya terpaksa terbang kembali ke New Hampshire dari Florida untuk datang ke pengadilan hari ini hanya untuk konferensi pra-persidangan. Bahkan bukan untuk sidang, hanya konferensi pra-persidangan. Dan sejauh ini, tidak ada yang berjalan baik untuk saya. Jadi hari ini, saya agak gugup. Jadi, izinkan saya memberikan gambaran singkat tentang cerita ini. Hampir 3 tahun yang lalu, sekitar 2,5 tahun yang lalu, saya membeli sebuah Chevy Corvette yang hampir seperti baru, dan mobil itu benar-benar luar biasa. Dan saya memasangnya untuk dijual dengan harga yang sangat wajar. Dan banyak orang yang menghubungi saya, terutama satu orang ini. Nah, pria ini menghubungi saya dan mengatakan bahwa saudaranya akan menelpon saya. Dan dia berkomunikasi dengan Lawrence selama lebih dari seminggu. Dan dia mencoba memasukkan nama saudaranya. Lalu dia mencoba memasukkan nama saudari perempuannya lewat telepon. Dia mencoba mengirimkan pembayaran kartu kredit kepada saya lewat telepon sebelum melihat barangnya. Lalu dia ingin datang dan menulis cek untuk saya dan saya bilang, tidak bisa, tidak ada cek, tidak akan terjadi. Jadi dari situ dia datang dan saya bilang, kalau dia datang, saya hanya akan menerima uang tunai. Jika dia berencana mengambil kendaraan itu hari itu juga, hanya uang tunai, tidak ada yang lain. Ya, dia datang dan dia mencoba membayar saya lewat Cash App. Dan kami menerima sedikit lewat Cash App karena saya bodoh. Dia membayar saya pakai kartu kredit milik adik perempuannya. Dan dia mencoba memasukkan nama adik perempuannya. Jadi saya bilang, kalau namanya pakai nama adikmu, harus pakai namamu juga. Jadi saya minta salinan SIM adik perempuannya. Dia menandatangani semua dokumen sebelum dia datang. Lalu dia datang dan menandatangani semuanya sendiri. Jadi saya tidak peduli atas nama siapa, bisa atas nama dia atau siapa saja. Itu tidak masalah selama namanya ada di semua dokumen dan dia yang membayar saya. Dia yang mengambil mobilnya. Jadi dia melakukannya, dia sampai di sana, dia suka mobilnya. Dia membuat testimoni sendiri di depan kamera. Dia menonton video saya, dia tahu siapa saya. Dia tampil di depan kamera dan berkata, sesuai dengan semua yang kamu katakan. Baunya seperti baru, rasanya seperti mengendarai mobil baru, benar-benar baru. Dengan sukarela dia tampil di kamera saya dan membuat testimoni untuk saya. Sementara itu, dia berbohong. Jadi dia meletakkan katakanlah $15.000 tunai di meja saya. Padahal dia berutang $23.000 kepada saya. Jadi dia kurang $8.000. Saya hitung dan saya bilang, "Hei, kamu kurang $8.000. Tidak, saya tidak kurang. Semuanya sudah ada. Tidak, kamu kurang $8.000. Lauren menghitungnya. Tidak, memang kurang $8.000. Tidak, tidak. Semuanya sudah ada. Dia bilang, kamu pasti sudah mengambilnya. Kamu pasti sudah menyembunyikannya. Saya bilang, cek saja kameranya. Kami harus memeriksa kamera untuk menunjukkan kepadanya bahwa dia tidak meletakkan uang lebih di meja. Lalu dia menelpon saudaranya. Hei, bukankah aku datang dengan membawa $23.000? Ya, benar. Ya, aku tidak tahu di mana uangnya. Jadi saya bilang, ya, saya tahu di mana uangnya. Kamu tidak akan mendapatkan mobil sampai kamu tahu di mana uang itu. Lalu dia keluar ke mobilnya dan secara misterius kembali dengan $8.000. Dia memberikannya kepada saya. Dia membayar mobilnya, membuat testimoni lagi, tampil di depan kamera. Tapi dia kurang $1.000. Jadi dia membayarnya dengan kartu kredit. Dan saya sebenarnya tidak pernah menerima pembayaran dengan kartu kredit. Tapi dalam situasi ini, dia memberikan testimoni yang bagus untuk kami. Menceritakan tentang gerejanya, menceritakan tentang klub Corvette-nya. Dia memberikan saya $1.000 lewat kartu kredit di hari yang sama. Jadi saat perjalanan pulang, dia menelpon perusahaan kartu kreditnya, melakukan chargeback $1.000 di kartu kreditnya. Jadi dia mencoba menipu saya $8.000, tapi tidak berhasil. Dia memang berhasil mendapatkan chargeback $1.000 itu, dan saya butuh berbulan-bulan untuk berjuang dengan perusahaan kartu kredit. Dan akhirnya mereka hanya mengembalikan $500 saja. Jadi saya kehilangan $500 dari seluruh transaksi itu. Tapi saya membuat video untuk menjelaskan kepada semua orang, hey, inilah yang harus kalian waspadai. Inilah modus penipuannya. Ini adalah triknya. Dan ceritanya memang sangat menarik. Dan juga, saya tidak ingin hal ini terjadi pada kalian yang menonton video ini. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana saya melindungi diri saya sendiri. Saya tetap saja akhirnya kehilangan sedikit karena kalian melihatnya terjadi secara langsung. Kalian melihat dia berbohong kepada saya. Saya sudah mencoba menelepon dia. Saya tidak punya mobil. Di mana mobilmu? Saya tidak punya mobil. Kamu sudah tidak punya Corvette lagi. Apa yang terjadi dengan mobil itu? Aku bertarung.
Aku memang nggak punya mobil. Apa yang terjadi dengan mobil itu? Aku memang nggak punya mobil. Aku nggak pernah punya mobil. Kamu nggak pernah punya mobil. Itu masuk ke Reddit, lalu masuk juga ke halaman-halaman Corvette, dan banyak orang yang melihatnya. Dan sekarang dia sakit hati karena itu. Hari ini saya di pengadilan. Berharap ini tidak membuat saya rugi $10.000 hanya karena perasaannya terluka. Jadi kita akan masuk ke sidang hari ini dan lihat apa yang terjadi. Dari waktu ke waktu, kami memiliki sponsor di video kami. Dan kalau gugatan ini berjalan tidak sesuai rencana dan saya kalah, saya mungkin butuh sponsor di video saya. Dan yang satu ini khusus untuk para pria. Jadi mari kita akui, untuk menjaga pernikahan yang sehat, penting untuk tetap terhubung dan tetap intim satu sama lain sepanjang hubungan Anda. Jadi untuk siapa saja yang mungkin mengalami kesulitan atau kendala dalam hal itu, maka Rose Parks bisa menjadi solusi untuk Anda. Rose Parks telah memberikan lebih banyak kebebasan kepada orang-orang di balik pintu tertutup dengan menempatkan mereka di kursi pengemudi. Jadi inilah Rose Sparks. Ini mengandung sildenafil dan tadalafil. Dan setelah larut di bawah lidah Anda akan siap dalam waktu sekitar 15 menit rata-rata. Dan efeknya bisa bertahan hingga 36 jam. Jadi jika mau menyet rasa tepat lebih dari sekali, Anda tetap siap untuk melakukannya. Sekarang Ro menjaga semuanya tetap sederhana. Semuanya dilakukan secara online. Anda terhubung dengan penyedia medis. Dan jika Anda disetujui, pengobatan akan dikirimkan ke pintu rumah Anda dalam paket yang tidak mencolok. Jika diresepkan, pasien baru bisa mendapatkan potongan $15 untuk pesanan pertama Sparks mereka pada paket berlangganan. Cukup kunjungi road.co/flying wheels untuk terhubung dengan penyedia dan lihat apakah Rose Sparks cocok untuk Anda. Itu adalah road.co/flying wheels untuk potongan harga pada pesanan pertama Anda. Jadi, Saya sedang dituntut oleh seseorang. Saya sudah membahas ini di bagian pembuka. Jadi izinkan saya menjelaskan apa yang terjadi sejauh ini. Saya menerima pemberitahuan konferensi pra-persidangan yang pada dasarnya adalah mediasi untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia menuntut saya sebesar $10.000 karena saya menampilkan informasinya, informasi publik, di video setelah dia setuju untuk tampil di video. Dia secara harfiah memberikan testimoni di video saat dia menipu saya. Dan sekarang dia tidak suka bahwa penipuannya telah terbongkar. Jadi dia menuntut saya intinya, menuntut saya sebesar $10.000. Dan jujur saja, sejauh ini keadaannya sudah tidak berpihak pada saya. Biar saya ceritakan posisi saya sekarang. Jadi dia mengajukan gugatan sebesar $10.000 dan saya mengajukan permohonan untuk membatalkan gugatan terhadap saya. Tergugat dengan hormat mengajukan permohonan kepada pengadilan ini untuk membatalkan semua tuntutan terhadap dirinya sesuai dengan aturan 12B6 dari Peraturan Prosedur Perdata New Hampshire. Atas dasar bahwa gugatan tersebut gagal, menyatakan klaim yang dapat diberikan ganti rugi terhadap fakta yang mendukung permohonan. Permohonan untuk membatalkan. Jadi saya sebagai pemilik usaha menjual mobil pelanggan, membayar mobil tersebut, dan membelinya dari Flying Wheels. Flying Wheels yang membuat videonya. Perusahaan membuat video yang menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di lokasi Flying Wheels bersama pelanggan tersebut yang setuju untuk tampil di video. Saya mengajukan keberatan terlebih dahulu dengan menyatakan bahwa dia menggugat orang yang salah. Saya adalah entitas yang terpisah. Jika sebuah stasiun berita membuat liputan, Anda tidak bisa menuntut reporter beritanya. Jika sebuah surat kabar mencantumkan nama Anda di koran, Anda tidak menuntut reporternya. Anda menuntut surat kabarnya. Dia menggugat saya secara pribadi, bukan Flying Wheels. Jadi saya mengajukan keberatan dan mengajukan klaim tersebut. Ditolak. Jadi kemudian saya mengajukan permohonan agar gugatan dibatalkan karena ini benar-benar konyol. Saya mengajukan permohonan agar gugatan dibatalkan terlebih dahulu, lalu saya mengajukan permohonan lain untuk mengubah nama pihak yang digugat, nama tergugatnya. Itu salah. Keduanya ditolak. Hanya dicap ditolak. Jadi sekarang saya harus menjalani mediasi. Mediasinya di New Hampshire. Saya di Florida. Saya tidak bisa meluangkan 3 hari untuk pergi ke New Hampshire. Sekarang saya harus pergi ke New Hampshire, membeli tiket pesawat, meluangkan 3 hari, dan mengatur ulang jadwal semua orang, istri saya, anak-anak saya, supaya saya bisa pergi ke New Hampshire. Saya menulis permintaan yang sangat resmi secara hukum untuk hadir melalui telepon. Itu juga ditolak. Hanya dicap ditolak. Saya harus terbang ke sana untuk mediasi. Sekarang saya bertanya lewat telepon, "Hey, bisakah saya langsung sidang setelah mediasi jika tidak berhasil?" Tidak, kamu tidak bisa. Saya harus pulang dulu dan kemudian mereka akan menjadwalkan sidang agar saya bisa hadir lagi.
Lalu saya mengajukan permohonan izin untuk merekam audio dan video. Itu adalah hak hukum saya untuk merekam audio dan video supaya saya bisa menunjukkan kepada kalian apa yang sedang terjadi, apa yang terjadi di balik layar. Kehidupan seorang pemilik bisnis, kehidupan seorang pemilik dealer mobil, kehidupan Seseorang yang hanya dimanfaatkan oleh sistem pengadilan. Dan ini sebenarnya adalah berita untuk distribusi publik dan bukan untuk penggunaan pribadi. Ini untuk membantu kalian, setiap dari kalian, agar kalian tahu apa yang saya alami sehingga kalian tidak perlu mengalaminya. Saya masih menunggu untuk melihat apakah ini juga akan ditolak. Yang saya asumsikan memang akan begitu. Baru saja keluar dari gym dan melihat bahwa pengadilan sudah merespons. Mari kita lihat apa tanggapan mereka, karena sejak awal benar-benar tidak ada yang berpihak pada saya. Unduh dokumen. Izin untuk merekam audio dan visual. Mari kita lihat. Apakah permohonan saya akan disetujui atau ditolak? Itu hanya akan berupa cap saja. Astaga, permintaan akan dibahas di persidangan. Jadi itu keren. Setidaknya dia bisa memutuskan di persidangan dan dia tidak langsung menolaknya. Saya merasa sedikit lebih baik. Ada sesuatu yang tidak ditolak, rasanya cukup melegakan. Jadi kemudian saya mengajukan gugatan balik. Pria ini memang mencuri $500 dari saya, yang sudah saya relakan. Saya biarkan saja, saya lupakan. Sudahlah, tidak saya pikirkan lagi. Lalu dia malah mengajukan gugatan. Sekarang saya harus membayar biaya pengadilan. Saya harus terbang ke sini. Saya dan anak saya harus terbang ke sini. Anak saya yang paling kecil tidak bisa sendirian di rumah. Istri saya bekerja, jadi saya mengajak anak saya terbang ke sini. Saya sendiri juga terbang ke sini. Jadi kami sedang dalam perjalanan ke New Hampshire di minggu liburannya. Jadi dia akan sendirian di rumah sepanjang hari. Jadi, sebagai gantinya, kami membawanya, atau aku membawanya ke New Hampshire, yang membuatku harus mengeluarkan tambahan $600 agar dia mau ikut denganku. Perjalanan ini benar-benar menguras kantong. Ini 3 hari tidak bekerja. Toko saya di Florida tutup, jadi saya tidak mendapatkan uang. Ini benar-benar banyak pekerjaan. Saya harus mengeluarkan sekitar $1.500 untuk berada di sini, ditambah $500 yang hilang. Jadi saya mengajukan gugatan balik sebesar $2.000 hanya untuk menutupi biaya dan pengeluaran saya. Dan itu sudah lebih dari sebulan yang lalu. Belum juga diproses sampai sekarang. Jadi saya menelpon pengadilan kemarin. Sidang pendahuluan untuk besok. Saya belum mendengar kabar apapun tentang kasus ini. Jadi saya terbang ke sini hanya untuk sidang pendahuluan. Saya menggugat balik dia yang tadi Anda lihat. Dan saya bertanya-tanya, apakah saya bisa, apakah kita bisa sekalian mengadakan sidang pendahuluan untuk itu juga besok? Kasus ini belum dikirimkan ke tergugat, jadi belum bisa dijadwalkan. Saya mengajukannya sekitar sebulan yang lalu. Mereka sangat kewalahan. Memang butuh waktu sekitar sebulan agar itu bisa diproses. Baiklah, tapi sidang pendahuluan ini. Jadi saya tinggal di Florida dan dia tinggal di New York. Apakah sidang pendahuluan besok ini wajib saya hadiri? Saya tidak bisa melakukannya secara online, apakah begitu? Saya harus kembali lagi untuk konferensi pra-persidangan berikutnya. Anda bisa mengajukan permohonan di dalam kasus tersebut untuk meminta izin hadir lewat telepon. Saya sudah melakukan itu untuk yang ini dan dia menolaknya. Itu tergantung pada hakimnya. Baiklah, jadi tergugat bahkan belum tahu kalau saya menggugat balik dia, benar? Baiklah, ada saran apa yang harus saya lakukan? Atau saya hanya menunggu kabar dari kalian nanti? Ya, Kasus ini memang harus menunggu. Oke, dan tidak ada cara untuk mempercepatnya hari ini agar besok bisa selesai semuanya dengan efisien. Tidak, tapi terima kasih bagaimanapun juga. oke, dadah. Beginilah cara sistem pengadilan bekerja. Jadi dia benar-benar meminta saya melakukan apa yang sudah saya lakukan dan sudah ditolak. Jadi saya mencoba untuk hadir melalui telepon untuk sidang besok ini dan ditolak oleh hakim. Dan saya sudah mengajukan gugatan balik lebih dari sebulan yang lalu dan sampai sekarang tergugat, Melvin Johnson, bahkan belum diberitahu bahwa dia sedang digugat balik. Jadi, apakah saya harus terbang kembali ke New Hampshire lagi suatu saat nanti? Seharusnya ini satu hal saja. Seharusnya bisa efisien. Tapi begitulah cara kerja pemerintah. Tidak efisien. Baiklah, ayo kita mulai. Saya sebenarnya akan masuk sekarang. Dan saya harus jujur, saya cukup gugup. Ini bukan hal yang biasa saya lakukan. Saya sudah pernah ke sini, tapi ini bukan hal yang normal bagi saya. Sedikit gugup. Baiklah. Jadi di mana kita tadi? Oh, oke. Petugas pengadilan harus masuk. Jadi kami dipanggil untuk mediasi dan saya mengajukan permintaan untuk video karena dia sangat agresif, benar-benar agresif dan penuh kekerasan. Saya membukakan pintu untuknya, berjalan masuk ke pengadilan dan dia membentak saya. Dia bilang, jangan bukakan pintu untuk saya. Tapi dia masuk setelah kami berada di ruangan penuh orang dan dia memilih untuk berjalan tepat di belakang saya. Lalu kami masuk ke ruang mediasi. Saya mengajukan permintaan untuk merekam dan dia benar-benar sangat agresif. Dia kehilangan kendali. Dan mediator berkata, apakah kita perlu petugas keamanan atau petugas pengadilan?
Jadi saya pikir kita perlu melakukan itu. Jadi sekarang kita akan menunda sampai akhir mediasi. Sayangnya, 2 jam kemudian. Oke, ini adalah skenario terbaik. Hasil terbaik karena ini menjadi pelajaran bagi kedua belah pihak. Dan kami bekerja sama dan kami berkompromi. Dan dia masuk dengan emosi yang tinggi dan benar-benar marah, mengancam. Dan itu adalah mediasi yang panjang dan melelahkan. Dan pada akhirnya, pelajaran yang saya dapatkan adalah untuk mendengarkan. Hanya mendengarkan. Daripada berbicara, yang biasanya selalu saya lakukan adalah berbicara. Saya mendengarkan kebutuhannya. Saya mendengarkan apa yang mengganggunya. Saya benar-benar mendengarkan apa yang dia butuhkan dalam solusi ini, dalam situasi ini. Dan begitulah kami mencapai kesepakatan. Saya akan membahasnya sebentar lagi. Jadi saya ingin membahas apa yang terjadi selagi masih segar di ingatan saya. Sekarang pukul 12.15. Jadi 2 jam 15 menit mediasi. Dan sejujurnya, saya mungkin hanya mengucapkan 10 kata. Percaya nggak? Saya akan bilang, saya mungkin hanya mengucapkan 10 kata saja. Saya hanya duduk santai dan mendengarkan sepanjang waktu. Karena sejujurnya, seringkali, jika Anda memberi seseorang cukup ruang, mereka akan merugikan diri sendiri. Jadi dia bicara terus, dan bicara terus, suaranya keras, marah, dan agresif. Dan semua itu pasti ada asalnya. Apa akar dari kemarahannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan itu bukan soal mobil. Saya bahkan tidak akan membahas soal mobil lagi. Saya akan membahas apa yang sebenarnya terjadi. Dia marah. Saya beberapa kali diancam karena dia merasa beberapa kali terancam oleh beberapa orang di internet. Bukan dari saya, tapi dari para penonton. Dan kekuatan internet bisa sangat luar biasa. Jadi saya rasa banyak orang yang menghubunginya lewat telepon dan mereka mengirimkan email serta pesan teks kepadanya. Dan beberapa orang melewati rumahnya. Beberapa orang melihatnya. Seperti yang dia bilang, dia pernah di Tennessee dan seseorang melihatnya. Anggota gerejanya melihat video itu. Jadi dampak dari video itu benar-benar mempengaruhinya selama 2,5 tahun. Saya membuat video itu untuk menunjukkan kepada kalian apa yang harus diwaspadai dan situasi yang saya alami. Dan saya memang mengalami situasi itu, tapi ada seseorang di sisi lain juga. Dan saya bukan hakim, juri, dan algojo. Dan bukan hak saya untuk mengutuk orang lain. Dan memang, kekuatan internet benar-benar mengambil alih. Dan itu tidak adil baginya harus menghadapi itu begitu lama. Itu pelajaran saya harus lebih berhati-hati. Sekarang bagian yang sulit bagi saya adalah seks laku dan hal-hal negatif juga laku. Saya ingin sekali membuat video. 10 alasan kenapa saya suka Tesla Cybertruck, tapi tidak ada yang akan menontonnya. 10 alasan kenapa saya suka Jeep Wrangler saya, tapi tidak ada yang akan menontonnya. Tapi saya menulis 10 alasan kenapa saya benci Jeep Wrangler saya. Di video itu, saya membahas beberapa alasan kenapa saya suka mobil itu. Saya akan mendapatkan 3 kali lipat penonton. Dan ketika karir saya bergantung pada jumlah penonton, ketika hidup saya tergantung pada penonton, sisi negatiflah yang laku. Maksud saya, 3 juta orang menonton video saat saya membongkar seorang penipu. Dan kalau saya menulis seperti, hey, saya melihat Corvette, itu bagus. Tidak akan ada yang menonton. Jadi di dunia di mana kita punya perang, kemarahan, dan kebencian, lalu saya masuk ke ruang sidang itu dan dia bersikap agresif. Saya membukakan pintu untuknya, dan dia malah membentak saya. Kami masuk ke ruang mediasi dan dia membentak saya. Dan di akhir itu, setelah saya mendengar apa yang dia inginkan, dia berbicara tentang ibunya. Ibunya meninggal tepat sebelum transaksi untuk Corvette itu. Dia menderita diabetes. Ibunya meninggal karena kanker. Dia sedang mengalami banyak hal. Dan kamu tidak tahu situasi orang lain. Kamu tidak tahu apa yang sedang mereka alami dari sisi mereka. Dan jelas, dia sedang mengalami banyak hal pada saat yang sama. Jadi kamu harus sadar bahwa selalu ada 2 orang dalam setiap situasi. Dan ketika saya mendengar semua itu, kesepakatannya adalah, maksud saya, dia menuntut saya $10.000, tapi ingin saya masuk penjara. Saya bilang, dengar, saya pikir saya mengerti apa yang kamu inginkan. Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau saya hapus 2 video yang saya buat? Saya akan menghapusnya dari internet. Saya juga akan mencabut gugatan balik saya. Lupakan $500 itu, lupakan semua biaya saya untuk datang ke sini. Saya akan hapus semuanya. Dan saya akan membuat video ketiga, yang memang akan saya buat juga. Dan daripada video ketiga itu tentang saya melawan kamu, bagaimana kalau kita ubah sedikit? Dan kita mencapai kesepakatan. Kita bicarakan dan kita selesaikan lewat percakapan. Lalu kita batalkan tuntutannya dan kamu lanjutkan hidupmu. Dan saya bisa menjelaskan ceritamu, karena sekarang saya mengerti apa yang dia inginkan. Dia ingin menceritakan kisahnya, membicarakan tentang ibunya, tentang diabetes dan kanker, dan ibunya meninggal karena mereka tidak cukup sering ke dokter dan tidak melakukan tes sebelumnya. Semua hal yang ingin dia bicarakan dalam mediasi jelas adalah hal-hal yang penting baginya. Jadi, saya akan membahas beberapa hal itu sebentar lagi, tapi saya sudah mendengarkan apa yang dia inginkan. Saya menawarkan solusi kepadanya, dan dia menerimanya. Dan sejujurnya, saya punya cukup dokumentasi. Saya punya Loren yang mendampingi saya.
saya. Jadi kalau sampai sidang pun, saya tidak khawatir kami tidak akan menang. Tapi saya bahkan tidak ingin sampai ke titik itu. Jadi apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki ini? Dia memberitahu saya. Saya bilang, ayo kita lakukan. Jadi itulah yang kami lakukan. Kami bahkan berjabat tangan dan mengobrol di luar ruang sidang selama 10 menit, bukannya berdebat dan bermusuhan. Dan pada akhirnya kami membicarakan bagaimana kalau dia melihat saya di suatu tempat, dia akan datang dan menjabat tangan saya. Dan kami tidak punya musuh di luar sana. Kami bukan musuh. Jadi itu perasaan yang baik. Jadi itu saja untuk saat ini. Saya akan lanjutkan sedikit lagi sebentar lagi. Sudah beberapa jam berlalu dan saya sudah mendapat email dari pengadilan. Pengadilan menyetujui kesepakatan. Mari kita unduh dokumennya, lihat isinya. Baiklah. 1. Hapus 2 video yang sudah ada. 2. Buat video baru untuk menjelaskan. Seharusnya kita duduk bersama untuk meluruskan semuanya. Media itu berbahaya dan kekuatan internet juga. Kita tidak memahami situasi setiap orang. Kita tidak selalu memahami apa yang terjadi di balik kehidupan orang lain. Sayangnya ibunya meninggal dan dia menderita diabetes serta mereka sedang menghadapi kanker. Dan jika itu benar, pastikan untuk memeriksakan diri. Ini ada di catatan kita. Saya akan mencabut gugatan balik saya dan Melvin akan berusaha menyelesaikan klaim serta laporan yang masih berjalan. Jadi, saya setuju untuk membuat video. Dia setuju untuk mengizinkan saya membuat video dan dia akan mencabut semua laporan atau aduan terkait insiden yang dia ajukan terhadap saya dan saya akan mencabut gugatan balik saya. Dan itu sudah didokumentasikan secara hukum di pengadilan. Jadi saya secara legal bisa membuat video ini tanpa konsekuensi apapun. Dan saya harus membahas beberapa topik tertentu. Jadi, selesai. Dan hanya untuk memberi kalian kabar terbaru, saya sudah lama tidak membuat video seperti ini. Lihat di mana saya sekarang. Flying Wheels yang asli. Tempat semua ini dimulai. Video. Dimulai. Ini bukan lagi Flying Wheels North. Sangat menyedihkan. Tapi dalam 1 bulan ke depan atau sekitar itu, ini secara resmi bukan lagi Flying Wheels. Dan papan nama itu di sana akan diturunkan. Gila, ini perjalanan yang aneh selama 1,5 tahun terakhir. Dan itu saja untuk sekarang. Semoga sukses untuk mereka. Saya tidak merindukan memiliki semua mobil ini dan semua sakit kepala ini. Saatnya ke hal-hal baru. Beberapa hari kemudian, saya sudah kembali ke rumah dan saya hanya ingin memberikan ringkasan terakhir saya. Sejujurnya, ini adalah skenario terbaik. Saya bisa pulang. Saya bisa menghabiskan waktu bersama anak saya. Saya memang melewatkan liburan musim semi bersama keluarga saya. Tapi saya bisa bertemu keluarga saya di New Hampshire. Saya mencabut gugatan saya. Kami sepakat untuk mencabut gugatannya juga. Semua berkas, semua dokumen yang dia ajukan sudah tidak ada. Dia akan menghapus semuanya. Saya mendapat izin untuk membuat video asalkan saya membahas beberapa topik hangat. Beberapa hal yang sangat penting baginya. Dan yang saya pelajari adalah kekuatan internet itu luar biasa. Karena banyak informasi mereka yang tersedia untuk umum, yang tersebar di luar sana. Dan ada orang-orang yang akan bertindak terlalu jauh ketika saya mengungkap nama seseorang ke publik. Ada banyak pengikut Flying Wheels yang membela saya dan langsung menyerang orang ini dengan berbagai cara. Dan itu tidak benar. Meskipun saya menghargai segala bentuk dukungan, tidak seharusnya ada yang dihubungi. Dan saya tidak menyadari 3 tahun lalu betapa besar kekuatan internet atau bahkan video-video saya. Jadi saya benar-benar menghargai dukungannya. Sekali lagi, saya sudah bilang itu. Tapi terima kasih untuk semuanya. Saya rasa ini adalah skenario terbaik. Saya tidak perlu menuntut siapapun. Saya juga tidak ingin dituntut. Semuanya sudah selesai. Saya doakan yang terbaik untuk dia. Dia bisa melanjutkan hidupnya. Saya juga bisa melanjutkan hidup saya. Dan kami sudah berjabat tangan. Dan saya bersyukur karena semuanya sudah selesai. Jujur saja, sekarang lanjut ke masalah berikutnya. Karena saya yang memilih hidup seperti ini. Tapi setidaknya, masalah yang itu sudah selesai. Jadi terima kasih atas dukungannya, terima kasih sudah selalu menonton video saya. Saya benar-benar menghargainya. Saya ingin tahu pendapat kalian tentang situasi-situasi seperti ini. Alasan saya membuat video-video seperti ini. Saya tahu tadi hanya saya yang bicara selama 25 menit, tapi saya membuatnya supaya kalian bisa melihat apa yang saya alami. Dan kalau kalian juga sedang mengalaminya, kalian tahu kalian tidak sendirian. Dan kalau kalian berpikir untuk masuk ke bisnis ini, kalian tahu apa yang harus kalian hadapi. Jadi sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi, sampai nanti.